Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil gurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul adzim wa sadaqar rasul nabihul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana anak-anak sekalian peserta MPLS, masih semangat? Hari terakhir materi kita pada pertemuan kali ini adalah bagaimana seorang pemuda, bagaimana seorang remaja yang khairukum anfa'uhum linnas, seorang remaja yang pada dirinya ada syiar Islam. Dimanapun engkau berada, dimanapun posisimu, apapun yang kau lakukan, Allah engkau sertakan dalam hidupmu. Itulah seorang pemuda, itulah seorang remaja, itulah seorang generasi Islam, itulah seorang pelajar SMP Negeri 29 Jakarta. Anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi Bapak sudah menyampaikan firman Allah yang berbunyi, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadikan anakku, istriku, dan keturunanku yang apabila aku memandangnya, apabila aku bersama mereka, apabila aku melihat mereka, dijadikan sebagai qurrata a'yun, menyenangkan apabila melihatnya. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, apa implementasi daripada doa atau ayat tersebut? Kita lihat ada dua hal di sana, dari dalam internal dan dari luar eksternal. Menjadikan anak istri sebagai qurrata ayun, penyejuk hati, senang apabila kita melihatnya. Di rumah itu selalu menyenangkan hati kita. Kemudian di luar menjadikan keluarga yang sebagai orang yang berhasil, sukses. Kemudian seorang remaja yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana Islam melihat itu semua? Bagaimana seorang remaja, seorang pemuda yang kuat? Dalam surah Ar-Rum Allah mengatakan, yang artinya Allah menciptakan kamu itu lemah asalnya kita. Coba kalau kita lihat, setiap bayi yang dilahirkan ke dunia menangis, menjerit. Kenapa? Fitnah yang ada di dunia ini begitu besar. Bayi yang suci, waladathu ummuhu, yang dilahirkan dalam keadaan suci, sang bayi tadi menangis dia. Kenapa? Bayi itu masih bersih, nak, masih suci, sama kayak kamu ini yang belum balik, ya. Ini masih bersih kamu ini, masih suci, masih belum ada noda-noda yang menempel di kamu, laksana kapas, laksana kertas yang masih belum ada coretan. Begitu bayi yang baru lahir itu, bersih mereka. Nah, Allah menciptakan kita awal demikian, awalnya bersih kita, tidak ada noda sekalipun, lemah kita. Kemudian kita menjadi kuat, remaja, dewasa. Kemudian kembali lemah lagi nanti kamu. Sudah gigi udah mulai ompong, matanya udah 4, rambutnya sudah berubah, ngomongnya udah nggak jelas. Itulah proses kehidupan manusia. Nah, subhanal yaum rijalul gad. Engkau pada hari ini anak-anak sekalian, seluruh siswa-siswi SMP Negeri 29 Jakarta pada posisi yang sekarang kuat. Remaja engkau sekarang.
bagaimana Islam ke depan, bagaimana negeri ini ke depan, bagaimana 29 ke depan, bagaimana keluargamu ke depan, tergantung bagaimana engkau pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, remaja kamu ini amanah. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani mengatakan, tidak akan tergelincir dua kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Usianya, buat apa dihabiskan? Masa mudanya, diapakan dia? Diisi dengan apa masa mudanya? Kemudian hartanya dia dapatkan dari mana? Kemudian anak yatim yang ada di sekitar dia dikasih enggak? Masjid yang sedang dibangun dinafkahkan tidak? Disumbangkan enggak? Para jompo-jompo disantunin tidak? Kemudian dan ilmu yang dia miliki diamalkan atau tidak? Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, yang kita garis bawahi di sini adalah masa mudanya untuk apa dia habiskan. Remaja, pemuda pada hari ini, pemimpin 10-20 tahun yang akan datang. Ya. Nah, engkau hari ini pemuda, remaja, isi masa remajamu, isi masa mudamu sekarang dan hal-hal yang baik. Sebab apabila sekarang masa remajamu, masa mudamu tidak kau isi dan yang baik, otakmu, pikiranmu dicekokin dengan hal yang baik, bagaimana 10-20 tahun yang akan datang? Bapak sudah tidak bisa berdiri lagi nanti di sini. Bapak, ibu gurumu, kau yang menggantikan nanti. Yang ceramah-ceramah di atas mimbar sudah tidak kuat lagi nanti Bapak. Engkau penerus generasi Islam. Inna biyaddi syuban amrul ummah. Nah, anak sekalian yang berbahagia, kemudian dalam konsep Islam, remaja adalah yang bertanggung jawab. Pemuda adalah orang yang bertanggung jawab. Generasi Islam adalah yang bertanggung jawab. Abi Daud yang diriwayatkan Rasulullah SAW, maksud Bapak, bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud, pena itu, catatan amal manusia itu akan diangkat dari 3 orang. Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi ini kita tidur ini nggak ada kewajiban sholat misalkan, kan ada ashabul kahfi yang ratusan tahun tidur, Allah angkat pena dari mereka, tidak diberikan kewajiban. Tapi ini tidurnya tidur yang benar, bukannya sholat subuh tidur, ya tidak seperti itu, sengaja tidur, ini tidur nggak bang, begadang malam, tidur jam 3, begitu azan subuh nggak benar, akan tertidur Pak. Bukan seperti itu maksudnya. Tertidur yang memang betul-betul tidak disengaja. Itu tidak diberikan kewajiban, tidak dibebankan kewajiban. Ya, yang orang yang tidur tidak sengaja. Pak, saya kan tidur tidak sengaja Pak. Nggak bangun pas azan subuh. Iya, tapi engkau tidurnya jam 3 baru tidur, ya sama saja. Itu nggak boleh seperti itu. Ya. Nah, kemudian dari orang gila sampai ya sembuh. Jadi orang gila itu nggak dibebankan suatu kewajiban. Untuk sholat tidak diwajibkan kepada dia untuk melaksanakan perintah Allah. Haji tidak diwajibkan. Puasa tidak diwajibkan. Zakat tidak diwajibkan. Itu bagi orang gila. Kayaknya kalau nggak sholat orang gila itu. Nauzubillah kan. Kemudian anak-anak sampai dia balik. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang disayang oleh Rasulullah SAW. Kalian ini disayang oleh Rasulullah, anak-anak ini. Memiliki posisi yang sangat sempurna, memiliki posisi yang khusus di sisi Rasulullah kalian itu. Nah, kata Rasulullah apa? Dari anak-anak sampai balik. Nah, yang belum balik itu tidak diberikan catatan kewajiban kepada dia. Sholat disuruh dulu, tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, enggak sholat, kata Rasulullah, dipukul. Tapi dipukul di sini bukan yang pukul menyakitkan, ya, dipukul yang mendidik, dicubit, diarahkan, diperintahkan untuk melaksanakan sholat.
Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau mempunyai tanggung jawab yang besar sampai engkau balik. Kemudian selanjutnya adalah ancaman selalu datang kepada kita sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, sebagai seorang penerus generasi Islam. Walan taradal ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Banyak godaan yang masuk ke kita. Banyak hal-hal yang bisa membuat akidahmu rusak, keimananmu lemah. Ini hati-hati nak. Sekarang banyak hal-hal yang engkau terpengaruh dengan itu semuanya. Tanpa iman yang kuat, tanpa akidah yang kokoh, tanpa keimanan benteng yang hebat, kamu akan tidak mampu menghadapi itu semuanya. Lan taradal ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang luar tidak akan senang melihat engkau pergi ke masjid di saat dikumandangkan azan subuh langsung ke masjid. Di saat dikumandangkan azan Jumat engkau langsung buru-buru ke masjid. Menggunakan pakaian-pakaian yang islami. Di luar sana berusaha agar engkau tidak menyenangi itu semuanya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, problema gaya hidup yang dihadapi oleh remaja, yang oleh engkau sekarang ini banyak, bukan banyak, hampir semua anak-anak sekarang melupakan bacaan Al-Quran. Mereka lebih senang, mudah-mudahan di sini nggak ada ya, amin ya rabbal alamin. Di sana, di sini nggak ada, di sana, di sebelah sana, jauh dari sini. Mereka lebih senang sehari-hari main game PUBG, FF, ML. Berapa fakta game online yang merusak kita? Waktu kita terbuang. Duduk baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Setengah jam aja ini, setengah jam ini kamu duduk baca Al-Quran. Prestasi itu sudah buat kamu. Duduk setelah sholat, zikir sebentar, doa dulu, jangan langsung kabur. Prestasi sudah buat kamu itu. Tapi kita lihat fakta sekarang banyak yang merusak kita, mempengaruhi kita. Kita jangan menyalahkan orang. Tadilah yang kata Allah, lan tardal ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Kembali kepada diri anak-anak sekalian. Kembali kepada diri kita sekalian. Kepada generasi Islam, anak-anak calon SMP, calon siswa-siswi SMP Negeri 29 Jakarta. Bentengi diri kita. Dari hari ini, dari detik ini, kita tanamkan di hati kita. Laisal fata yakulu haza abi walakanil fata yakulu ha ana. Yang dinamakan seorang pemuda, yang dinamakan seorang remaja adalah ini loh, saya mampu membentengi diri saya. Ini loh, saya seorang remaja Islam yang istiqomah, konsisten, tangguh dengan pendirian saya. Saya tidak terpengaruh dengan hal-hal yang di luar sana. Coba kalau kita lihat bagaimana fakta akibat game online itu yang mempengaruhi kita. Banyak kita lihat di tayangan. Membunuh sebab permainan game online. Lompat dari gedung. What crap dia menonton itu. Artinya apa? Mempengaruhi pikiran. Mempengaruhi jiwa kalian apabila kalian sudah apa istilahnya senang dengan game online itu. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, banyak pula kita lihat berita-berita tewas karena kecanduan, meninggal dunia karena kecanduan main game online. Seorang pria warga Cina menghembus napas terakhir setelah bermain game, enggak berhenti-henti selama 3 hari. Coba bayangkan, sholat enggak, gila main game online. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Islam mengingatkan kita? Islam membimbing kita, ini kan Islam agama kita nih, dibimbing kita. Makanya inna dina indallahil Islam. Taraktu fikum amraini, kata Rasulullah, ma in tamasaktum bihi ma lan tadilu abada, kitabullah wa sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an kita kembali, hadis ucapan Rasulullah sebagai undang-undang dan pedoman kita. Al-Qur'an undang-undang kita.
kemudian hadis Rasulullah sebagai pedoman hidup kita. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ini nak perjuangan bagi engkau, perjuangan, godaan besar. Ayo kita main mabar yuk, main bareng yuk, ayo kita main game online yuk. Tapi seorang pemuda Islam mengatakan adalah, saya lebih tertarik dengan panggilan azan di masjid, saya tertarik dengan panggilan azan di musola, saya tertarik dengan pengajian, saya tertarik dengan majelis taklim, saya tertarik dengan teman yang mengajak saya untuk tadarus Al-Quran. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagai tanda kebahagiaan keislaman seorang adalah meninggalkan yang tiada manfaat baginya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mau kemana kita? Mau kemana engkau? Kiri kah? Kanan kah? Surga kah? Neraka kah? Sudah Allah tetapkan di sana. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disodorkan oleh Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permainan game yang disodorkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Sabda Rasulullah dalam sebuah hadis An-Nasai, segala sesuatu selain zikrullah adalah permainan dan kesia-siaan, kecuali terhadap 4 hal, yaitu seorang suami yang mencandai istrinya, seorang yang melatih kudanya, seorang yang berjalan menuju 2 sasaran memanah, dan seorang yang berlatih renang. Nah, ini Islam nih, nah. Ini Rasulullah. Nggak ada ML, Mobile Legend, nggak ada FF itu. Nggak ada mabar itu di zaman Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan demikian. Kata Rasulullah, hei kau main panah di sana, memanah, itu Rasulullah. Nunggang kuda, oh hebat. Nunggang kuda, latihan kuda, renang. Nah, jadi itu sunnahnya Rasulullah itu. Jadi apabila kita melihat orang memanah, Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dia orang tunggang kuda, latihan kuda itu kan sehat, kuat. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Berenang, berenang, olahraga, ar-riyadah dalam bahasa Arabnya. Nah, masyiral muslimin, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini gelombang tren idola ini. Drakor, drama Korea, Jimin, K-popers, mengidolakan itu semua. Tapi engkau lupa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidah Hadijatul Kubra, dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Engkau mengidolakan yang sama sekali bukan ajaran Islam, yang tidak mengajarkan kepada engkau Islam. Tapi engkau melupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau melupakan anak dan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau tidak hafal keturunan dan zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Kata Rasulullah, al mar'u ma'aman ahabbahu. Seseorang bersama orang yang dia cintai. Kau cinta sama K-popper, ya udah ntar di alam kubur sama K-poppers kau. Mau nggak? Neraka. Nauzubillah. Kau cinta kepada Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu kata Rasulullah. Baca 1 kali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, 10 rahmat yang kau dapati. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka sesungguhnya dia yang cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka bersamaku nanti kelak di surganya Allah. Qurrata ayun. Nikmatnya surga itu mala ainun ra'at wala ujunun sumiat wala hatar ala kalbin basyarkat. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbersit di hati. Itulah indahnya surga. Kemudian anak sekalian yang berbahagia, kaidah identitas Islam itu apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nih, hati-hati menyerupai satu kelompok. Pak, saya kan biar gaul pakai ini, Pak biar kelihatan anak yang ngetren sekarang, Pak, gini, Pak. Hati-hati, man tasyabbaha biqaumin
bahwa minhum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk daripada golongan daripada mereka. Nauzubillah min jalik. Nah, anak-anak sekalian yang berbagi, ini coba perhatikan, hati-hati kita, anak-anak muslimah, anak-anak perempuanku, anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan sampai sekali engkau mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sekali-sekali mencoba-coba, ngerokok, mojok, lain sebagainya. Nggak boleh. Survei berbicara apa? Kita mengekor kepada tradisi dan sebagainya. Media sosial kita selalu habiskan untuk di sana. Problematika remaja, anak remaja akan begitu, padahal dengan non-muhrim, non-muslim, bukan muhrim, bergabung ke sana kemari, nggak boleh. Hati-hati nak, siswi, hati-hati anak-anakku yang soleh-soleha. Kenapa sih nggak boleh, Pak? Waktunya boros, kemudian kemana-mana bukan muhrim, ya nggak boleh itu. Apalagi dan pornografi, nauzubillah min jalik, sama sekali jangan kita lakukan itu. Bagaimana dengan seorang remaja muslim yang ideal? Rasulullah dan para pemuda, Ali bin Abi Thalib 8 tahun dia berjuang dengan Rasulullah, Jubair bin Awam 8 tahun, Talhah bin Ubaidillah 11 tahun, Arqam bin Abil Arqam 12 tahun, Said bin Zaid di bawah 20 tahun berhasil dia menaklukkan Islam. Mus'ab bin Umar, seorang pejuang Islamnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, seorang pendekar yang mendampingi Rasulullah SAW. Umar bin Abdurrahman bin Auf, orang yang selalu pasang badan terhadap Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling loyal dan setia kepada Rasulullah SAW. Lalu apa prestasi sejarah mereka? Generasi pemuda berikut yang diwarnai dunia. Umar bin Abdul Aziz di masa Harun al-Rashid yang melegenda. Kemudian Muhammad Al-Fatih yang dalam usia muda telah mampu memimpin pasukan perang, berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Salahuddin Al-Ayyubi yang menggelorakan semangat jihad pada saat itu, yang bisa merebut kembali kerajaan kekuasaan Islam dengan keberanian, mengalahkan Tatar Salib serta merebut tanah di Baitul Maqdis sampai sekarang yang disebut dengan Palestina. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, seorang pemuda, seorang remaja, subhanal yaum rijalul gad. Bagaimana dengan remaja kita, pemuda kita yang ada di Indonesia? Kita lihat Soekarno menjadi presiden itu umur 40 tahun. Panglima besar Sudirman, puncak pangkat yang dia miliki, dia umur 29 tahun jadi seorang pemuda yang sukses. M. Natsir, seorang Perdana Menteri pada umur 41 tahun. Abdul Haris Nasution, seorang jenderal pada umur 31 tahun. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, ibadah yang mantap bagaimana? Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan dari Allah. Di antaranya pemuda yang menyibukkan diri dengan ibadah kepada Rabb-nya. Artinya apa? Engkau seorang pemuda saat ini, ambil bagian. Inna piyat disuban amrul ummah. Jangan engkau terlena, jangan dengan narkoba, jangan kau dekati. Narkoba, rokok, jangan. Itu adalah merusak mentalmu, merusak dirimu, merusak kesehatanmu. Kemudian tentunya kita harus istiqomah, artinya konsisten. Walaupun apapun yang kau lakukan, dimanapun kau berada, Allah engkau sertakan. Ambil kesempatan masa mudamu sebelum masa tuamu. Laksanakan itu semuanya. Kemudian anak-anak sekalian yang berbahagia, kata Rasulullah, manfaatkan 5 sebelum datangnya 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa hidupmu sebelum datang masa matimu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia, kita engkau isi waktu mudamu dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik. Jauhi narkoba, jauhi hal-hal yang merusak imanmu dan merusak kesehatanmu. Kita sekarang di masa pandemi COVID, sebuah cobaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan kau tambah lagi musibah, jangan kau tambah lagi cobaan dengan engkau melakukan maksiat kepada Allah. Istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jauhi narkoba, jauhi hal-hal yang merusak akidah, imanmu dan kesehatanmu.
Doa kepada Allah, ya Allah segera angkat COVID ini dari negeri kami ini, sehingga kami bisa belajar normal, kami bisa bertemu dengan guru-guru kami bisa bertemu dengan teman-teman kami bisa bercanda lagi dengan teman-teman kami, sehingga generasi ini dikatakan mampu menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Demikian dari Bapak, semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi